Masih sulit percaya kalau tidak akan ada hak angket dan tidak akan ada pemakzulan ya. Begini melihatnya, semua usaha ada niat di baliknya. Lalu yang sekarang pemakzulan dan hak angket itu niatnya apa? Apalagi kalau bukan berkuasa. Untuk berkuasa melalui jalan berkompetisi pilpres kemarin peluangnya semakin kecil. Maka peluang berikutnya diciptakan, yaitu tarik-menarik pengaruh di DPR. Tujuannya hanya satu, sebagai alat tawar kepada pemenang pilpres agar mereka diakomodir. Kita tahu menjadi oposisi di Wakanda itu bisa membuat partai-partai kelaparan panjang dan para elit partai serta anggota partai tentunya tidak akan mau. Lebih baik bergabung dengan berkompromi-kompromi. Nanti setelah mereka bergabung, tinggal cari alasan kepada kalian pendukungnya. Alasan biar terlihat benar. Karena sudah mengambil suara kalian tetapi dipakai buat bergabung dengan lawan kalian. Sahabat jangan kecewa, kita ini rakyat hanya jadi objek dan sudah berkali-kali jadi objek politik pilpres pilkada. Apa masih belum sadar juga? Sudah, lupakan politik pilpres-pilpresan. Suara kalian masih dibutuhkan di pilkada. Kalian akan dirayu lagi, dijanjikan lagi di pilkada daerah kali ini. Selamat menikmati ya. Kita ke cara cerdas bernegara lagi sekarang. Memang sulit memahami kalau seorang mengkritik pemerintah itu artinya orang itu harus anti pemerintah. Dalam hal mengkritik, dari dulu Bosman merupakan bagian dari instrumen negara, bukan pengkritik pemerintah yang anti pemerintah. Adalah tugas untuk melihat di mana langkah pemerintah yang salah, mana langkah yang tidak tepat, mana kebijakan pemerintah yang bisa jadi liabilities atau beban buat negara. Kemudian dikritik, diserang. Namun semua yang dikritik itu pasti dikasih solusi. Selain mengkritisi, informasi tadi diberikan ke masyarakat sebagai bagian dari edukasi ke masyarakat. Masih banyak yang kurang paham. Haruskah si Bosman ini menjadi bagian yang marah-marah karena berbeda pilihan politik atau melihat kesalahan kemudian mengkritik pemerintah? Haruskah kita menjadi pembenci Panji Negara? Atau juga mengapa kalian yang marah-marah adalah sahabat yang berbasis ayat dan tahu agama? Kok galak bener sih kalian? Bahkan mengatakan yang berbeda dengan kalian disuruh bertobat karena yang berbeda dengan kalian pasti salah, pendosa, neraka, curang. Emang sejak kapan kalian jadi malaikat? Tahu 100% salah dan benar? Sudahlah, politik bukan satu-satunya penegak kebenaran yang paling benar. Memang perlu politik itu. Tapi perlu juga dilihat politik itu penegak kebenaran yang paling kotor. Mau bukti? Mari kita analisa. Kira-kira dari 5 partai yang saat ini berada di luar 02, PDIP, P3, PKB, PKS, dan Nasdem, di mana perhitungan suara secara real count pada pemilu 2024 harus selesai pada Rabu 20 Maret 2024. Lalu hasilnya diumumkan paling lambat pada hari Kamis 21 Maret 2024, di mana KPU mengumumkan 02 pemenang Pilpres misalnya. Maka mana partai yang kira-kira akan bergabung dengan partai pemenang Pilpres 2024? Diduga Nasdem, PKB, P3 akan bergabung ke pemerintah, itu awalnya. Namun bisakah PKS tahan 10 tahun ke depan menjadi oposisi? Kalau PDIP mungkin, namun kemungkinan besar juga bergabung. Karena Mbak Puan sangat ingin bersama Jokowi. Lalu kemudian kalau ternyata PKS bergabung dengan pemerintah, apakah nanti kalian memaki PKS? Atau kalau PDIP gabung pemerintah, kalian memaki PDIP kalau bergabung dengan pemerintah? Ya tidak perlu begitu. Partai juga harus survive. Atau begini deh, bagaimana kalau Bosman berpolitik aktif sekalian, gabung P3, rame lagi deh nanti. Peace.